Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novianti Nur Ramadhani, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Sebelumnya, apa sih itu paradigma? Paradigma dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Beliau menjelaskan bahwa paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subject matter dari suatu cabang ilmu. Sedangkan definisi paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Selanjutnya, apa itu konstruktivis? Konstruktivis diperkenalkan oleh sosiolog bernama Peter L. Berger dan Thomas Luhmann dalam tesisnya mengenai konstruksi sosial dan realitas. Menurutnya, individu dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosial. Dengan kata lain, realitas sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Jadi, paradigma konstruktivis adalah paradigma atau cara pandang yang mana kebenaran suatu realitas sosialnya dilihat sebagai hasil konstruksi sosial serta bersifat relatif. Selanjutnya, apa itu analisis framing? Dalam analisis framing, ada 4 tokoh yang mencetuskan model analisis framing. Yang pertama, Robert Enman. 2. Murray Edelman. Yang ketiga, Gibson and Modigliani. Yang keempat, Pan and Kosinski. Yang pertama, Robert Enman. Menurut beliau, framing mempunyai 2 dimensi besar, yaitu yang pertama seleksi isu, yang kedua penekanan atau penonjolan aspek realitas. Pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Yang kedua ada Murray Edelman. Beliau mensejajarkan framing sebagai kategorisasi, ideologi, rubrikasi, dan klasifikasi. Menurutnya, pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta dan realitas dapat dipahami. Yang ketiga, Gibson and Modigliani. Menurut beliau, framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Dan yang keempat ada Pan and Kosinski. Menurut beliau, pendekatan framing dibagi menjadi 4 struktur besar. 1. Struktur sintaksis, yaitu bagaimana wartawan menyusun peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Yang kedua, struktur skrip, bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Yang ketiga, struktur tematik, bagaimana wartawan mengungkapkan pandangan atas peristiwa ke dalam proporsi kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Yang keempat, struktur retoris, bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh kasusnya. Di sini saya mengambil contoh berita ketika Ibu Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia. Ada 3 sumber berita yang saya ambil, yaitu detik.com, kompas.com, dan antaranews.com. Dari ketiga berita tersebut memiliki topik berita yang berbeda, yaitu detik.com
cenderung lebih membahas mengenai kebiasaan Ibu Susi Pujiastuti. Kemudian kompas.com membahas mengenai riwayat pendidikannya. Sedangkan Antara News membahas Ibu Susi Pujiastuti sebagai problem solver atau pemecah masalah dalam dunia kelautan. Dari beberapa contoh kasus berita tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa media memilih fakta yang penting dan membuang fakta lain yang tidak sesuai dengan aspek yang akan media tersebut tonjolkan. Hal ini tentunya karena setiap media mempunyai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.